Suara yang akrab ini hampir membuat Hao Ren jatuh dari panggung. Dia memutar kepalanya dan melihat Zhao Yanzi berdiri di belakangnya dengan senyuman di wajahnya. Ling yang pernah satu kali dia temui di gerbang sekolah menengah Ling Zhao berdiri di sebelahnya. Kalian, kenapa kalian ada di sini? Hao Ren bertanya dengan terkejut. Aku bolos sekolah, Zhao Yanzi berkata dengan santai. Hao Ren tidak dapat berkata-kata. Dia memikirkannya dan memarahinya. Tidak saja kau sendiri bolos sekolah, tapi kau juga mengajak temanmu untuk bolos juga. Kelas hari ini tidak penting. Tidak masalah. Zhao Yanzi masih bersikap seperti tidak ada salahnya bolos sekolah. Hao Ren tidak dapat melakukan apapun padanya dan tidak tahu bagaimana berurusan dengannya sekarang. Ini? Xie Yujia melihat Hao Ren dengan bingung. Ah, ini? Hao Ren hanya dapat berkata, adikku. Adikmu sangat cantik. Xie Yujia memuji Zhao Yanzi dengan tulus. Kau juga sangat cantik, kakak. Zhao Yanzi menjawab dengan sengaja. Sementara kedua gadis saling menatap, Yoliren yang duduk di bagian atas tribun penonton dan bermain kartu, menyenggol Zhao Jiai dan menunjuk pada Hao Ren. Sial, itu gadis kecil dari waktu itu. Hao Ren dalam masalah besar. Zhao Jiai mengerutkan keningnya saat dia mengenali Zhao Yanzi sebagai orang yang menunggu Hao Ren di kantin Bukit Hijau. Mau ke sana dan memeriksa. Yoliren menjatuhkan kartunya dan berkata dengan cemas. Memeriksa apa? Gadis itu sangat sulit untuk diurus. Kau pikir kau bisa? Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Yoliren menatap Zhao Jiai. Zhao Jiai memelototinya. Hentikan, tentu saja, kita harus melanjutkan main kartu. Sepasang raja. Di sisi Hao Ren, Zhao Yanzi dan Xie Yujia saling menatap selama 2 detik tanpa mengatakan apapun. Xie Yujia tidak bodoh. Dia dapat merasakan sedikit rasa cemburu saat Zhao Yanzi memanggilnya, kakak. Akibatnya dia berhenti berbicara dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi kemudian. Aku sudah di sini, dan kau ingin aku kembali. Zhao Yanzi memelototi Hao Ren dan bertanya. Jadi aku sebaiknya memperbolehkanmu bolos? Hao Ren bertanya padanya. Zhao Yanzi cemberut. Baik, aku akan mendatangi Lu. Hao Ren menutup mulutnya. Baik, kau menang. Kau bisa tinggal sebentar. Tapi kembalilah sebelum tengah hari. Zhao Yanzi mendorong tangan Hao Ren dan menarik Ling untuk duduk di sebelahnya. Adikmu kelihatannya sulit untuk diurus. Xie Yujia mendekati Hao Ren dan berbisik. Hao Ren menggosok keningnya dan tidak dapat mengekspresikan ketidaknyamanannya. Siapa yang dapat menduga gadis kecil ini akan bolos sekolah dan datang ke sini? Aku haus. Belikan minuman untukku. Dan minuman untuk Ling juga. Zhao Yanzi berkata pada Hao Ren setelah duduk. Aku akan memberimu uang. Kau beli saja sendiri. Hao Ren berkata dengan bersungut-sungut. Aku tidak tahu kampusmu dengan baik. Bagaimana jika aku tersesat? Zhao Yanzi menyanggah. Kemudian bagaimana kau menemukan tempat ini? Bukankah lapangan olahraga yang besar mudah ditemukan? Aku hanya bertanya satu demi satu untuk lokasi kelasmu. Zhao Yanzi menyipitkan matanya dan berkata dengan bangga. Dia mungkin tidak dapat menemukan toko sudut. Kau seharusnya membelinya untuknya, Xie Yujia berkata. Jadi Hao Ren berhenti berdebat dengan Zhao Yanzi,
meninggalkan tribun penonton, dan berjalan keluar lapangan olahraga untuk membeli minuman. Melihat Hao Ren menghilang dari pintu masuk lapangan olahraga, Zhao Yanzi memutar kepalanya, melihat kepada Xie Yujia, dan mengatakan sesuatu yang mengagetkan Xie Yujia. "Apa kau pacarnya?" Puem." Xie Yujia melihatnya dengan canggung karena dia tidak mengira pertanyaan yang seperti ini. Dia dengan hati-hati mengamati gadis kecil ini lebih dekat dan menemukan kulitnya halus dan lembut. Matanya yang berkelip membuatnya sangat imut. Terlebih lagi seragam sekolah menengah biasa tidak membuatnya terlihat biasa tapi terlihat muda dan cemerlang. Tubuhnya yang lambat laun bertumbuh juga membuat orang berpikir dia cantik. Siapapun akan menemukan dia sangat cantik dan melihat potensinya menjadi seorang yang benar-benar cantik saat dia besar. Namun, tatapan agresif Zhao Yanzi tidak membuat Xie Yujia berpikir dia manis. Suatu aura yang berbahaya menyebar dari tubuhnya, membuat Xie Yujia, sang kakak yang 4 atau 5 tahun lebih tua darinya sedikit gelisah. "Aku lihat kau memberinya air," Zhao Yanzi berkata. "Oh, tentang itu." Xie Yujia merasa lega, dia sepertimu. Dia tidak membawa apapun untuk diminum, jadi aku memberikannya sebotol air. Hanya itu. Kau bukan pacarnya. Zhao Yanzi memiringkan kepalanya dan menatap Xie Yujia seolah-olah dia memeriksa kembali. Xie Yujia mengangguk pelan. Wem. Kupikir juga begitu. Bagaimana seorang pria seperti paman punya pacar? Zhao Yanzi mencibirkan bibirnya dan berkata, "Paman." Xie Yujia berkeringat saat mendengar julukan ini. Meskipun Hao Ren tidak tampan, dia juga tidak setua itu. "Kau adiknya?" Xie Yujia menggunakan ketidakhadiran Hao Ren dan bertanya, "Apa kau ingin mendengar kebenaran atau kebohongan?" Zhao Yanzi bertanya. "Kebenaran, tentu saja." Meski saat dia menambahkan kata, "tentu saja," nada Xie Yujia terdengar ragu. Dia ingin mendengar kebenaran dan kebohongan. "Aku pertama-tama akan mengingatkanmu paman itu adalah orang yang tak berguna. Kau pasti akan menyesalinya jika dia menjadi pacarmu." Zhao Yanzi berkata. "Oh, kemudian apa kebenarannya?" Xie Yujia dipenuhi keringat saat dia mendengarkan nasihat yang tak disangka-sangka. Kebenarannya adalah, Zhao Yanzi sengaja berhenti sejenak, "Aku tunangannya." Mulut Xie Yujia terbuka lebar, dan dia hampir terjatuh ke tribun penonton. Saat itu, Hao Ren berlari kembali dengan 4 botol air. Dia duduk di antara Zhao Yanzi dan Xie Yujia, memisahkan mereka. Kemudian dia menyerahkan 2 botol air pada Zhao Yanzi. "Ini untukmu dan teman sekelasmu." Kemudian, dia menyerahkan sebotol pada Xie Yujia. "Ini untuk airmu yang tadi." Ling mengambil air dari tangan Zhao Yanzi, mendekat kepada Zhao Yanzi dan berbisik, "Apa tunangan suatu lelucon?" "Tentu saja. Aku menipunya," Zhao Yanzi berbisik kembali tanpa bersalah. "Kenapa kau menipunya?" Ling bertanya dengan bingung. "Aku marah." "Kenapa tidak?" Zhao Yanzi mendengus 2 kali. Setelah Zhao Yanzi dan teman sekelasnya bergabung dengan mereka, suasana antara Hao Ren dan Xie Yujia terlihat sedikit berbeda. Awalnya mereka masih bisa berkomentar tentang pertandingan,
Tetapi sekarang kedua perhatian mereka pada kedua gadis sekolah menengah itu. "Ini adikmu, Ren?" Beberapa pria yang ingin tahu yang tidak tahu apapun tentang Zhao Yanzi mendatangi Hao Ren dan menggodanya. Hao Ren berpikir para pria ini akan habis karena Zhao Yanzi begitu cepat marah. Namun, Zhao Yanzi memasang ekspresi wajah yang manis dan berkata pada mereka, "Hai, apa kalian punya camilan?" Ah, mereka tertegun saat mendengar permintaan itu dari gadis yang super imut ini. Mereka segera mengirimkan keripik kentang, kue dan dendeng yang belum dibuka kepada Zhao Yanzi. "Terima kasih kakak-kakak." Zhao Yanzi memberi mereka senyum yang cerah, menyebabkan beberapa pria hampir pingsan kegirangan. Jadi, Zhao Yanzi tidak perlu pergi keluar dan membeli camilan. Dia membuka sepaket camilan yang sangat besar dan memakannya dengan Lin sambil menonton pertandingan. Dia benar-benar mengabaikan keberadaan Hao Ren. Mereka sangat bersenang-senang sehingga terasa seperti mereka sedang berdharma wisata. Hao Ren benar-benar tidak bisa berbicara dan berdebat apakah akan melaporkan hal ini atau tidak pada ayah Zi malam ini. Dia terkejut, Zi bolos sekolah tanpa merasa bersalah sedikit pun. Hal ini sungguh-sungguh tidak pernah terjadi saat dia belajar di sekolah menengah. Zhao Yanzi seharusnya merasa sedikit cemas. Tidak hanya Hao Ren, tetapi Xie Yujia juga melihat mereka dengan keheranan. Sebagai seorang siswa trimerit, disebut juga murid 3 kebajikan. Sebuah penghargaan yang diberikan kepada siswa-siswa yang atletik, nilainya A semua, dan memiliki moral yang baik. Dari sejak dia kecil, sulit baginya untuk membayangkan murid sekolah menengah berani membolos sekolah tanpa alasan. Tentu saja dia lebih peduli tentang situasi tunangan yang disebutkan Zhao Yanzi. Dia tidak percaya gadis kecil ini tunangan Hao Ren. Sebaliknya, dia pikir Zhao Yanzi hanya seorang gadis kecil yang nakal. Akan tetapi, dia mendengar beberapa gosip sehubungan dengan limosin Lincoln Street yang menjemput Hao Ren juga tentang pertunangannya. Mungkinkah Hao Ren akan menikahi kakak perempuan gadis ini? Jika itu masalahnya, tidak heran Hao Ren tidak dapat melakukan apapun terhadapnya dan harus memperlakukannya seperti adik kecilnya. Xie Yujia menganalisa situasi tersebut dengan otaknya yang pintar. Namun, gadis ini sangat cantik. Kakaknya pasti lebih cantik. Pemikiran yang lain melintas di pikiran Xie Yujia.